Halo semua, namaku Nova Rahmawati, mahasiswi Teknologi Pangan Undip 2019. Pada video kali ini, aku ingin membahas tentang produk fermentasi donat dengan perlakuan 1, yaitu dengan diberikan 1 sendok teh ragi, dilakukan fermentasi sebanyak 2 kali, dan disimpan dalam suhu dingin. Selamat menyaksikan. Donat merupakan salah satu produk dari hasil aplikasi bioteknologi pangan. Kira-kira kenapa ya donat dikatakan sebagai bioteknologi pangan? Jadi, bioteknologi pangan itu merupakan pemanfaatan makhluk hidup seperti fungi ataupun bakteri ataupun produk dari makhluk hidup itu sendiri seperti enzim dan hasil metabolisme yang kemudian dimanfaatkan untuk menciptakan suatu produk pangan baru. Menurut Novitasari dan Murtini 2018, donat merupakan produk pangan dengan menggunakan tepung terigu, telur, gula, mentega yang kemudian difermentasikan dengan ragi roti, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Untuk lebih jelasnya, kita simak yuk proses pembuatan donat. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat donat yaitu 500 gram tepung terigu, 250 ml air, 75 gram gula, 1 sendok teh ragi, 7,5 gram garam, 2 gram baking powder, 60 gram mentega, dan 25 gram telur. Sedangkan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat donat yaitu mixer, sarung tangan, timbangan, sendok, nampan, dan baskom. Jadi untuk membuat donat, pertama-tama kita masukkan dulu tepung terigunya, lalu kita masukkan baking powdernya, kita masukkan ragenya, gula, lalu kita aduk. Setelah kita aduk, kita masukkan telur, dan air. Untuk tahap selanjutnya, lakukan pencampuran dengan menggunakan mixer selama 20 menit dengan kecepatan sedang. Setelah dimixer selama 20 menit dengan kecepatan sedang, kita tambahkan garam. Lalu lakukan pencampuran kembali selama 5 menit dan mixer dengan kecepatan cepat. Setelah dimixer selama 5 menit, kita simpan dalam suhu dingin selama 25 menit. Kita tutup dulu ya. Kita tunggu selama 25 menit. Ini penampakan adonan setelah didiamkan selama 25 menit dalam suhu dingin. Selanjutnya, kita lakukan pengulangan kembali. Setelah dilakukan pengulangan kembali, kita simpan kembali dalam suhu dingin selama 25 menit. Kita tunggu selama 25 menit. Ini penampakan adonan setelah disimpan 2 kali 25 menit dalam suhu dingin. Selanjutnya kita ulek kembali. Setelah disimpan selama 2 kali 25 menit dalam suhu dingin atau telah dilakukan fermentasi sebanyak 2 kali, kita lakukan pencetakan.
untuk selanjutnya masuk tahap penggorengan. Panaskan minyak terlebih dahulu. Setelah minyak sudah panas, sekarang saatnya kita mencampurkan donatnya. Setelah digoreng beberapa saat, ini hasilnya, donat ala Nova Rahmawati. Berdasarkan proses pembuatan donat yang telah dilakukan, terlihat bahwa donat dibuat dengan menggunakan tepung terigu, gula, garam, telur, ragi, dan mentega. Menurut Hartati 2018, tepung terigu berfungsi untuk pembentuk struktur donat, sumber protein, dan sumber karbohidrat. Protein pada tepung terigu ini merupakan protein gluten. Ragi merupakan bahan yang memiliki peranan yang cukup penting. Menurut Wiratama 2018, ragi berfungsi untuk mengembangkan adonan selama proses fermentasi, yaitu dengan menghasilkan gas karbon dioksida yang kemudian terperangkap dalam gluten sehingga adonan mengembang. Bahan lain yang ditambahkan dalam proses pembuatan donat adalah gula dan garam. Menurut Yentisna et al. 2018, gula berfungsi sebagai nutrisi untuk ragi selama proses fermentasi dan membuat donat menjadi lebih empuk dan tahan lama. Sedangkan garam berperan sebagai pengontrol fermentasi, dan apabila garam bertemu dengan gula akan menciptakan rasa yang gurih pada donat. Mentega dan telur juga memiliki peranan yang cukup penting dalam proses pembuatan donat. Menurut Latifah 2018, mentega akan menciptakan tekstur yang lembut pada donat dan mempermudah proses pembentukan adonan. Sedangkan telur akan meningkatkan nilai gizi, menguatkan rasa, dan membantu proses pengembangan adonan donat. Berdasarkan proses pembuatan donat yang telah dilakukan, yaitu dengan 1 sendok teh ragi, dilakukan fermentasi sebanyak 2 kali dan disimpan pada suhu dingin, akan menghasilkan adonan yang kurang atau bahkan tidak terlihat mengembang. Hal ini dikarenakan ragi yang ditumbuhkan pada adonan tidak didukung dengan lingkungan pertumbuhan yang sesuai untuk ragi tersebut, yaitu dengan disimpan pada suhu dingin. Menurut Yunindia dan Murtini 2020, suhu ideal dalam fermentasi yaitu 20 hingga 25 derajat Celcius. Dan apabila suhu di bawah 20 derajat Celcius, aktivitas ragi pada adonan tidak maksimal, sehingga volume pengembangan adonan minim dan struktur kram padat. Selama proses fermentasi, adonan ditutup rapat dengan menggunakan kain serbet ataupun plastik. Menurut Asyari et al. 2016, hal ini dilakukan untuk mencegah adanya proses penguapan pada adonan. Adonan yang telah difermentasikan akan menghasilkan adonan yang tampak elastis. Menurut Barika et al. 2021, sifat elastis ini disebabkan oleh pati serta protein glutenin dan gliadin yang ada pada tepung terigu, yang apabila dicampurkan dengan air akan menghasilkan massa yang kokoh dan elastis sehingga mampu menahan gas hasil fermentasi. Adonan donat pada perlakuan satu ini akan memunculkan sedikit aroma seperti tape. Menurut Yunindia dan Murtini 2020, aroma seperti tape ini sebenarnya merupakan aroma hasil dari fermentasi, yaitu karbon dioksida dan alkohol. Pada perlakuan ini, aroma tape tidak terlalu tercium pada adonan, dikarenakan jumlah ragi yang ditambahkan dalam jumlah yang sedikit, yaitu hanya 1 sendok teh. Menurut Rizwan et al. 2018, rendahnya ragi yang ditambahkan menyebabkan gula yang dirombak menjadi alkohol menjadi sedikit. Jumlah ragi yang sedikit serta tidak diimbangi dengan suhu dan waktu fermentasi yang sesuai, maka akan menghambat aktivitas ragi selama proses fermentasi. Menurut Khadijah dan Aktoki 2018, suhu yang optimum untuk pertumbuhan ragi Saccharomyces cerevisiae yaitu pada suhu 30 derajat Celcius, dan semakin lama waktu fermentasi, maka semakin banyak alkohol yang dihasilkan.
Adonan donat yang telah difermentasikan kemudian digoreng dengan suhu tertentu. Menurut Asyari et al. 2016, penggorengan dilakukan pada suhu 185 sampai 190 derajat Celcius selama 2 menit. Proses penggorengan ini akan menyebabkan adonan mengembang menjadi lebih besar. Menurut Yunindia dan Murtini 2020, pemanasan akan meningkatkan suhu pada adonan sehingga produksi karbon dioksida berlebihan dan adonan mengembang menjadi lebih besar. Hal ini juga didukung dengan karakteristik ragi Saccharomyces cerevisiae yang resisten terhadap suhu tinggi, sehingga pada suhu penggorengan aktivitas ragi masih bisa berjalan. Menurut Handayani et al. 2016, proses fermentasi diawali dengan perombakan glukosa menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis, yang kemudian asam pirufat ini akan didekarboksilasi menjadi asetaldehid oleh pirufat dekarboksilase, serta pada proses ini disertai dengan keluarnya gas karbon dioksida. Kemudian, asetaldehid ini akan direduksi oleh alkohol dehidrogenase dan NADH hingga menghasilkan produk akhir berupa alkohol. Donat yang telah digoreng akan memiliki beberapa karakteristik, dan pada perlakuan ini donat terasa keras dan padat. Hal ini dikarenakan proses fermentasi yang belum sempurna sehingga pori-pori donat menjadi rapat. Menurut Fajri et al. 2018, pori-pori donat yang rapat akan menghasilkan donat yang terasa keras, dan pori-pori donat ini dihasilkan dari gas karbon dioksida hasil fermentasi. Menurut Sahdan et al. 2018, donat yang terasa keras dan bantet juga disebabkan oleh proses pengadukan dan pengulenan yang tidak terlalu lama. Donat yang dihasilkan juga memiliki tekstur yang lembut. Menurut Prabowo 2018, tekstur yang lembut pada donat disebabkan oleh kandungan lecitin pada kuning telur. Warna coklat yang dihasilkan pada donat disebabkan oleh adanya reaksi Maillard yang terjadi selama proses penggorengan. Menurut Fajri et al. 2018, selama proses penggorengan terjadi reaksi antara asam amino dan gula paradoksi, sehingga terjadi reaksi Maillard yang ditandai dengan timbulnya warna coklat pada donat. Donat yang dibuat menghasilkan rasa yang manis dan gurih yang pas. Menurut Barikah et al. 2021, rasa manis pada donat disebabkan oleh adanya penambahan gula pada adonan, dan dengan adanya penambahan telur dan mentega menyebabkan donat terasa lebih gurih dan enak. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa semakin banyak ragi yang ditambahkan, maka semakin banyak alkohol yang dihasilkan dalam proses fermentasi. Dan aktivitas ragi dalam fermentasi juga harus didukung oleh faktor lain, yaitu suhu dan waktu fermentasi, yaitu dengan suhu yang sesuai untuk ragi yang ditumbuhkan pada adonan, dan semakin lama waktu fermentasi, maka fermentasi akan berjalan dengan optimum yang ditandai dengan pengembangan adonan yang maksimal. Oke, sekian penjelasan dari aku tentang proses pembuatan donat, fenomena yang terjadi selama fermentasi donat, hingga produk akhir yang dihasilkan. Semoga memberikan manfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.